Sehari setelah kontroversi di Formula One yang mengakibatkan Max Verstappen menjadi juara, kontroversi juga terjadi pada saat drawing Champions League dilakukan. UEFA melakukan kesalahan fatal sehingga harus diulang undiannya. Tahukah Anda siapa yang paling bahagia dengan diulangi undian tersebut? Paris Saint-Germain, karena mereka terhindar dari Manchester United. Welcome to Regista. Welcome to Pangeran Justin di Regista. Couch Justin mukanya ya happy ya. Karena ya, kenapa? ya. Karena Max Verstappen juara F1. Pertama kali juara. Dan gue bisa bully lu di Twitter. Karena gue tahu lu pro Hamilton. Gue pikir udah takdir orang Belanda finish juara 2 terus tuh nggak dimanapun. Ternyata enggak ya. Sih. Dan bener-bener di final lap ya, itu yang bikin dramanya lebih luar biasa lagi. Tapi emang skill skill itu susah ada. Itu buat Netflix itu. Dikritik ya, tapi buat ya, Netflix. That's the fact. Umur 24 tahun ngegeser yang tim yang mesinnya jauh lebih bagus, itu namanya skill. Padahal sepanjang race itu ya, Verstappen tuh udah nguber pantat itu udah nguber pantat Hamilton, nggak bisa kejar bahkan. Itulah dramanya F1. Sekarang drama kalau lagi nggak menguntungkan, konspirasi. At the end of the day adalah siapa yang finish lebih dulu kan, dan Verstappen layak juara. Sesimpel itu. Ya, gue nggak mau ngomongin soal F1 lagi. Champions League drawing dilakukan pada hari Senin kemarin. Dan tentu saja PSG, tadi gue udah bilang PSG sangat lega karena nggak ketemu MU. Karena setiap kali ketemu di knockout phase, mereka kan kalah, Coach. Dan gue merasa bahwa mereka kalah dari gunung. Lu di Manchester diobok-obok, tahu nggak? Iya, tapi kan pas di knockout phase kalah. Terakhir kali 2 kali mereka main home di knockout phase sama di group stage kalah juga. Kan kalau kemarin pas tersingkir itu kan di group stage kalah ya. Tahun lalu kan? Tahun lalu bukan MU nggak lolos. Nggak lolos gara-gara kalah. Gara-gara kalah di group stage. Gara-gara kalah di group stage. Tapi kalau lo lihat drawingnya ya, ini tim gede yang ketemu sama tim gede itu ya PSG lawan Real Madrid, Inter lawan Liverpool, ATM sama Manchester United. Ya, dua tim mediocre. Dua tim yang satu doang sih yang calon juara sih, yang satu lagi enggak. Ajax lawan Benfica. Yeah. Ajax sama Benfica ini vibe Champions Cup tahun 60-an ya. Kira-kira apa tahun 70-an gitu. Villarreal lawan Juventus, Sporting Lisbon lawan Manchester City, dan Salzburg. Red Bull. Tapi gue lihat hanya tim besar yang nggak imbang ya, dalam arti kayak Red Bull Munchen atau Lille Chelsea, walaupun Lille itu alot, terus yang lain cukup imbang kalau gue bilang sama City lah. Ini kayak ada kesalahan, Coach ya? Apa? Gue ngeliat Barcelona di sini, Coach. Untuk ada kesalahan editor apa gimana ini? Untuk fans Barca, kita sudah menikmati puluhan tahun berada di papan atas dan menghajar semuanya. Jadi wajar aja. Puluhan tahun itu definisinya berapa coba? Tapi turunnya kita itu nggak kayak MU, 8 tahun 5 kali dipantatin Arsenal. Jadi sabar aja. Kan seperti yang gue bilang, Barca akan meroket tanpa Messi. We'll see. Nggak usah kayak MU tunggu 8 tahun. Next year lah. Paling lama next year. Dan feeling gue kalau Ferran Torres sama satu pemain lagi datang di Januari ini, Ferran Torres. Kita bisa bersaing di papan atas. Have fallen. Ferran Torres dianggap sebagai juru selamatnya Barcelona. Itulah hebatnya Xavi, we play as a team. We don't rely on individual skill kayak MU yang datangkan Varane, Ronaldo, bla bla bla, ujung-ujungnya ya terseok-seok. Lo tau yang TV Spanyol itu nggak sih? El Chiringuito, lo tau nggak? Enggak. Yang dulu tempat Florentino Perez announcement mereka mau bikin Super League. Iya. Jadi kan dia ada sebuah stasiun Spanyol. Gue rasa sih lo cocok banget kalau dari sana, Coach. Karena sama lah. Pokoknya provokator semua isinya. Dan ngomongin bola. Terus ada hostnya nih. Hostnya juga udah tua, mungkin lebih tua dari lo, bahkan udah ubanan gitu. Dia pegang teropong gitu. 2 menit lebih dia tuh lihat. Mana ya Barcelona gitu. Mana ya Barcelona? Oh, itu Pak. Ada kata dia ada. Oh enggak, itu Atletico Madrid gitu. Nggak apa-apa, biarin aja, sabar aja.
Nanti kita akan ngomongin soal Barcelona nanti di segmen berikutnya, soal tim yang gede yang pada hari ini kacrut. Tapi orang bilang bahwa tiap kali drawing Champions League, itu kan dulu kan ada istilahnya, bukan istilah sih, teori konspirasi itu bola panas, bola dingin. Itu selalu dibantah. Gue juga nggak percaya sama begituan sih. Tapi ketika drawingnya kemarin error dan harus diulang karena ada ada nama klub yang harusnya bisa diundi bareng sama MU, tapi Atletico kan nggak masuk gitu. Lo kan penganut teori konspirasi, Coach. Sometimes. Not all the time. Dengan bangga gitu dia mengatakan sebagai penganut teori konspirasi. Konspirasi itu ada. Ada. For sure ada. Jadi hal-hal tersebut itu kan sepertinya memenuhi kecurigaan lo bahwa hal-hal tersebut itu sudah sudah diatur. Satu, gue udah dari kapan nggak percaya sama UEFA, lo tahu kan, dan banyak bukti. Tapi kalau pas Barcelona juara lo percaya sama UEFA? Enggak, bukan masalah itu. Kalau juara waktu zamannya Drogba yang itu percaya. Kalau itu memang Barca layak juara. Jadi ya fans MU nggak bisa merasakan. 2 kali nguber pantatnya Messi, diobok-obok. Mau Ronaldo, mau Rooney. Diajari main bola. Dewa mereka yang nama SAF, itu diajari main bola sama Pep. But anyway, it's okay. Pertanyaan gue, konspirasi itu gimana di UEFA kalau menurut lo? Gini, kalau kita bikin satu kesalahan, itu oke. Ini kesalahannya ada 4 loh. Ini yang gue pertanyakan, sepinter apa, tapi ya sekali lagi gue selalu positive thinking. Kalau sana itu nggak di redraw, mungkin teori konspirasi ini akan berlanjut terus. Tapi karena ada drawing ulang, jadi mungkin mereka sadar bahwa permainannya terlalu vulgar dan ketahuan, maka dari itu dirombak lagi. Kalau menurut lo, Coach, kalau lo lihat ini, lo lihat daftar tim di 16 besar ini, selain MU yang peluangnya besar jadi juara siapa, Coach? Ayo kita taruhan. MU nggak bakalan juara. Berani nggak? Ayo ada saksi nih. Banyak saksi. Berani nggak? Apa? MU nggak bakalan juara. Tim lo nggak ada di sini tapi masalahnya. Terserah. Nggak penting. Gue nanya tim favorit lo siapa? Pokoknya MU nggak masuk final aja, nggak usah juara deh. Masuk final aja. Berani nggak? Tim lo kan nggak ada di sini. Kan nggak berani kan? Nggak ada di sini. Menurut lo siapa yang bakal jadi juara? Kandidat terkuat? Kalau gue Bayern. Nggak, 4 besar deh. Iya, tergantung nanti undiannya dulu kan, ketemunya gimana. Iya, kalau gue bilang... Tapi kalau secara kekuatan, favorit lo? Gue bilang, gue sudah bikin video, gue bilang Munchen, City, Liverpool, sama Madrid. Madrid ini kalau nggak ada yang cedera, terutama pemain tengah dan Benzema, ini lagi gila mainnya. Lagi on fire lah. City, Liverpool, itu yang bisa mengalahkan mereka. Kalau gue bilang, itu mereka sendiri. Kalau seandainya mereka nggak bisa cetak gol, but they always create chances. Always create chances. Oke? Munchen tahu sendiri, udah kayak robot mainnya. Jadi 4 itu feeling gue kalau nggak ketemu akan masuk 4 besar. Gue setuju Bayern, Madrid juga setuju, City apa boleh buat, tapi Liverpool demi ketenangan hati gue semoga jangan. No. Dia itu selalu nggak objektif. That is the different gue sama Pange. Gue itu selalu objektif. Siapapun yang main, tapi this guy nggak bisa ngakuin bahwa MU itu sekarang benar-benar dipantatin oleh Liverpool dan itu udah bertahun-tahun. Sorry. That's the fact. Makanya dia nggak berani bersaing lawan Liverpool yang dilihat selalu Arsenal, yang budgetnya jauh lebih kecil. Gini. Oke. Jadi masa lu bersaing sama Arsenal, bersaing itu sama City sama Liverpool. Gue mau bilang sesuatu. Rivalnya. Gue mau bilang sesuatu. Ya, bahwa hari yang kelam itu sudah berlalu di Manchester, bagian merah. Senja itu sudah berlalu, mentari sudah bersinar kembali. Burung-burung terbangan dengan begitu riuh. Kayak kemarin lawan Norwich. Yang penting menang, yang penting gitu. Dan kita akan melihat Football Meister, ya, Ralf Rangnick itu menjadi juru selamat bagi Manchester United. Lu kan dukung Pochettino waktu itu. Apa? Dukung Pochettino. Gue dukung yang jadi pelatih MU siapapun sebenarnya, siapapun nggak penting. Buat gue orangnya tuh nggak penting, gitu. Lo jadi manajer MU, gue dukung, Coach. Gue dukung beneran, gue dukung. Coach Justin, Red, Ami, langsung gue dukung. Gue nggak peduli orangnya siapa. Thanks but no thanks. Terakhir menaik Barcelona Iya. Dan main di Europa League. Iya. Dan ya harusnya kalau secara kekuatan aja kan harusnya ya jadi tim terkuat kandidat juara. Bahkan untuk menunjukkan seberapa sudah terpuruknya kualitas Barcelona. Bahkan menurut gue mereka bukan favorit jadi juara di Europa League. Gini ya,
Barcelona itu terakhir main di European League itu 18 years ago kalau nggak salah, sekitar 18 tahun yang lalu ya. Dan ada sebuah klub besar yang mereka fansnya merasa klub besar, itu 4 tahun terakhir main 2 kali di UEL. Juara lagi, sempat juara. Jadi sempet ya juara. Piala Ciki. Coba dulu Barcelona bisa juara nggak? Jadi sebesar apa? Ngerti nggak klub tersebut? Coach. Gini. Bentar. Let me finish. Gimana kalau kita taruhan, MU juara Champions atau Barcelona juara UEL, gimana? Ayo. Karena kenapa? Dia tahu peluang MU juara lebih besar dari Barcelona juara UEL soalnya. Gue yakin banget lah MU nggak bakalan juara. Gue berani jual apartemen gue, rumah gue, mobil gue. Yakin gue 1.000.000% MU nggak bakalan juara. Ayo, jadi para spekulan tanah apartemennya kalau ada yang mau ini bisa ini harganya. Bahkan mafia tanah yang ingetin mafia tanah. Nah, ini. Bahkan kita tahu bahwa ATM lagi mediocre, lawan ATM aja belum tentu lolos. Enggak sih. Bakal juara Europa League nggak Barcelona? Ya bisa aja, kenapa enggak? Ya bisa aja gitu. Nah, apa Sheriff Tiraspol juga bisa juara? Gue nonton lawan-lawannya, lihat Napoli, Atalanta gue sering nonton, Dortmund juga, apalagi Leipzig. Ya sebenarnya kalau gue bilang memalukan kalau nggak juara. Gue tim favorit gue sih harus ini. Bangkit lagi. Ini tim favorit gue nih Sheriff. Lambangnya kayak lambang minuman energi, man. Iya gak sih? Lambang cowboy. Keren. Gue yakin coba coach. Coba ya tebak-tebakan nih coach. Nah, ini tim apa nih coach? Dinamo Zagreb. Oh iya, hebat. Ini. Anak TK anjing. Nggak tahu itu gue. Apa itu? Ini namanya Real Sociedad, deh. Itu Sociedad. Sociedad. Nggak pernah perhatiin. Yang kanan bawah apa? Apa? Kanan bawah. Ini klub Belanda nih pasti nih. Bukan ya? Nggak tahu gue nih apaan. Hah? Ini? Braga. Klub Jawa Barat. Yang itu Porto, Rangers, Barca, Atalanta, Olympiakos, Lazio. Ini. Zenit. Iya. Oke. Kalau diajakin trivia box to box nggak mau waktu itu? Aduh, gitu-gitu untuk anak kecil, untuk Febri, Randy. Nah, itu cocok ikut trivia gituan. Ya elah, suruh ikut trivia. Oke, sekian tadi ya kuis mengenal nama-nama dan lambang-lambang klub sepak bola di Europa League. Habis ini kita akan ngomongin soal tragedi bagi Barcelona dan juga Juventus. Ada banyak sebenarnya tim sepak bola besar, klub sepak bola yang memang siklus jadi juaranya itu ya selalu berganti, kan nggak pernah ada yang selalu berada di atas gitu. Tapi 2 tim yang secara dalam tempo waktu yang bersamaan, periode yang berdekatan, itu memang jatuh banget dari tahtanya. Itu kebetulan dua-duanya lama jadi juara, jadi raja di negara masing-masing. Satu itu Juventus di Italia, satu lagi Barcelona. Gue mau ngomongin soal Barcelona dulu, coach. Gue suka Barcelona gitu. Itu menurut gue kota favorit gue di Eropa. Timnya juga walaupun kelakuan fansnya kayak gini ya, tapi menurut gue timnya punya value yang oke. Tapi untuk melihat bagaimana dia in decline dalam beberapa tahun terakhir, itu sedih juga sih sebenarnya sih. Hasil dari bertahun-tahun mismanage kan. Duit buat beli pemain dihambur-hamburkan gitu, beli pemain-pemain kardus gitu levelnya. Gaji terlalu tinggi. Iya. Betul. Dulu tahun 2012 itu pas lagi jaya-jayanya Pep Guardiola tuh bilang, kita tuh nggak akan selamanya menang. Kita pasti akan ada di bawah gitu. Tapi pertanyaannya kalau udah kayak gini, coach, walaupun sekarang udah hire Xavi, apakah dalam waktu 3-4 tahun ke depan Barcelona akan balik lagi? Gue sih nggak melihat begitu. Ya, gini. Yang orang sering bandingkan adalah sistem manajemen Barcelona dengan klub-klub lain. Kita harus pisahkan bahwa Barcelona tidak punya pemilik. Pemiliknya adalah sosio. Jadi ketuanya itu ibarat bukan pakai duit dia. Beda dengan Chelsea, MU dan lain, di mana ketuanya itu adalah duit ketuanya, duit owner. Oke? Dari situ sudah ada perbedaan. Tapi kalau dikelola dengan benar, seperti zamannya Laporta period 1, itu kelolanya benar. Masuklah ke Rosell dan Bartomeu, itu udah mulai ngawur. Oke? Dan sekarang Barcelona kan diwarisin oleh mismanagement yang luar biasa dari si Bartomeu. Ini butuh waktu lagi. Nah, beruntung
namanya bencana atau sesuatu yang tidak menguntungkan pasti ada sisi positifnya juga. Nah, kemarin mereka baru kemungkinan besar deal dengan CVC mendapatkan nilai 250. Gue yakin mereka tidak akan terseok seperti MU maupun Milan. Oke, jadi nggak butuh 3-4 tahun is too long. Paling lama itu 2 tahun. Itu paling lama. Bahkan feeling gue tahun ini kalau semua pemain yang cedera udah balik itu bisa perform lagi. Karena itu penting sekali. Ini somehow di satu sisi nggak fair terhadap Koeman. Tapi kalau lihat apa yang dilakukan Xavi sekarang, walaupun gue bilang Xavi pun nggak bisa dinilai karena terlalu dini dan masih terlalu banyak yang cedera. Tapi gaya mainnya itu nggak jauh berbeda. By the way, Xavi sama Ole bagusan mana, Coach? Sama-sama bekas pemain juga kan, nggak ada kredensial jadi pelatih juga sebenarnya. Nggak beda lah, satu super sub, satu bintang. Hubungannya sama dia sebagai pelatih apa? Nggak ada. Satu pemain super sub di klub mediocre, satu pemain one of the best midfielder, dan sebagai pelatih jauh banget lah. Gue bingung ya, fans MU itu masih nggak ngelihat bahwa Ole itu nggak bisa ngelatih. Bukan. Dia cuma punya lisensi. Maksud gue, jago, ketika Ole direndahkan kayak gitu, kenapa Xavi harus jaga berbeda gitu? Karena Ole memang katro. Nggak ada pemain yang cedera, pemain hebat semua. Ole sama Xavi. Banyak oleng. Kredensialnya itu, ya. Ole sama Xavi kredensialnya banyakan Ole sebenarnya. Ya jauh enggak lah. Kalau perkara hasil di lapangan beda tentu saja. Ya terus apa? Tapi maksud gue, kenapa Ole dianggap seperti itu, Xavi enggak? Double standar kan berarti? Enggak, no. Karena kalau lu ngerti bola dikit aja nggak usah banyak. Lu ngelihat gaya Ole bermain sama Xavi jauh lah. Beda bumi dan langit. Makanya gue lebih percaya sekali lagi. Kalau Xavi, bek kanannya Aaron Wan-Bissaka nggak bisa crossing juga tetap sama. Sekali lagi, kenapa dipasang terus? Sekali lagi gue nggak anti MU ya. Bahkan gue yang bilang Rangnick cocok di MU dan itu terbukti. Tapi memang Ole ini nggak bisa ngelatih. Udah. Ini lagi ngomongin Barcelona. Tapi kembali ke Xavi, kenapa double standar gitu aja. Dan ini bukan double standar. Dan kalau lu lihat Xavi yang ngelatih itu permainannya jauh beda banget. That's why gue cukup optimis, bahkan kalau terutama Ansu Fati balik, Ansu Fati, Depay, Dembele di depan itu definitely akan on fire. Dembele? Ya, for sure. Dembele itu bukan itu ya, bukan udah harus pensiun dini aja udah. No. Dembele ntar diperpanjang kontraknya baru kita akan jual. Dembele itu kan sebenarnya satu dari sekian banyak pemain Barcelona yang ya on the paper kualitasnya sih oke gitu ya. Tapi satu, apakah Barcelona membutuhkan dia? Satu pertama. Kedua, harganya mahal banget. Dembele, Griezmann, Coutinho, dan deretan pemain lainnya yang mana dibeli dengan duit jualan Neymar ke PSG kan? True. Ya itu yang jadi masalah kan. Kembali lagi warisan dari pengurus yang lama, maka dari itu pelan-pelan kan digeser. Suarez gaji tinggi digeser, Rakitic gaji tinggi digeser, Messi gaji tinggi digeser, sama Griezmann terakhir kan. Nah, which is good karena mereka harus melakukan itu. Jadi mau nggak mau masuklah beberapa pemain muda walaupun mereka tampil tidak konsisten. That's why gue bilang Pedri, Ansu, Depay, Dembele masuk. De Jong juga lebih nyaman bermainnya, ngerti nggak? Makanya nggak butuh waktu lama kok, santai aja. Untuk fans Barca, kalau lu dibeli terima aja dulu. Oke, 1-2 bulan kita bangkit lagi. 1-2 bulan. Tunggu pemain, ya asal jangan cedera lagi ya. Kalau cedera terus capek juga. 1-2 bulan sih enggak sih. Gue aja nggak yakin Barcelona masuk Champions League musim bersaing depan. Lah. Oh, kalau itu gue berani taruhan. Taruhan? Ya. Oke. Berapa? Apa? Tiket? Enggak. Kalau itu gue yakin masuk Champions League. Enggak lah. La Liga suka ngadi-ngadi tim yang lain soalnya. Karena La Liga bener, kualitas tim lainnya itu menurun. Apalagi ATM sekarang lagi ancur-ancuran. Iya. Satu lagi tim yang juga kayak gitu, itu sebenarnya berbeda ya, karena nggak punya masalah finansial seperti Juventus. Iya. Tapi Juventus ini kan udah bertahun-tahun jadi kampion terus-menerus gitu, dan kalau katanya si Jonathan Wilson itu punya siklus sebenarnya tiap 3 tahun lo harus ada refreshment. Juventus itu melakukannya gitu, karena pas Allegri diganti, itu kan dia jadi juara Liga sebenarnya, tapi nanggap ya nggak cukup untuk jadi juara Liga, harus jadi juara di Eropa dan nggak kejadian gitu. Terus hire Maurizio Sarri jadi juara juga, gue inget sih pas dia juara tuh tidak dianggap istimewa gitu kalau udah jadi juara, tapi di Champions gagal juga. Diganti Andrea Pirlo yang gagal. Yang gagal. Nah, tapi
Ini kan dua kasus yang berbeda, Coach. Yang satu secara mismanagement duit buruk Barcelona, yang ini sebenarnya enggak. Tapi punya prioritas sepak bola yang nggak tepat. Kayak ketika mereka datengin Ronaldo dari Madrid, itu kan nggak butuh banget Ronaldo. Dan itu sebenarnya awal dari goyangnya Juventus kan. Kalau gue bilang, gue sih melihatnya ya, pada saat Marotta pindah ke Inter, di situ mulai masalahnya terjadi. Mereka ambil dirteknya Spurs sekarang itu, si Cici siapa itu namanya? Dengan apa namanya, pembelian pemain yang dilakukan Juve setelah Marotta cabut itu amburadul. Bahkan musim lalu gue bilang, lu tidak bisa salahkan Pirlo 100%, mungkin 50%, karena 50% kualitasnya memang jelek. Tapi terutama sama di juga lini pertanyaannya, Coach, kenapa Pirlo bisa dikasih jadi pelatih? Ya, selain dia bekas pemain Juventus sama kayak Xavi kan? Selain untuk suntikan moral gitu. Sama kayak Ole, cuman Xavi kan benar-benar kredensialnya Ole sebagai pelatih itu lebih banyak daripada Xavi daripada Pirlo. Kalau Pirlo iya, cuman kembali lagi Itali lah. Itali kita tahu semua. Bedanya Pirlo sama Xavi apa coba? Apa? Bedanya apa? Enggak, bukan. Let me finish. Ini gue jelaskan, oke? Lu tahu bahwa sekarang masanya pelatih Jerman yang lagi on fire. Spanyol pun juga bagus. Itali kan sudah lama enggak. Itali sudah lama ngedrop dan Serie A itu nggak akan naik-naik kalau mereka tidak mendatangkan pemain luar dan pelatih luar sama kayak di IPL. IPL itu naik bukan pelatih Inggrisnya, bukan pemain Inggrisnya, karena influence dari luar. Nah, di Itali yang hebat aja, klub-klub lu lihatlah AC Milan rank 1, rank 2 lewat dari situ. Inter Milan grupnya terlalu lemah kalau gue bilang. Masih bisa ngelawan sedikit. Tapi ntar ketemu siapa Inter Milan? Ketemu Liverpool. Nah, selesai. Case close ketemu Liverpool. Case close. Finito, Bambino. Grande Inter. Grande. Internazionale. Nanti lo akan lihat bahwa kualitas Serie A ini begitu menyedihkan sampai mereka nggak akan bisa bersaing. Coach, termasuk Juve. Tim terbaik sepak bolanya secara permainan dan paling entertaining di Serie A itu pelatih orang Italia, Atalanta. Gasperini. Iya. Kualitasnya Serie A. Di Eropa diobok-obok juga. Kalau enggak mereka main di Champions League bukan UEL. Jadi kembali lagi, Gasperini gue setuju yang anti mainstream kayak gue itu Gasperini di Serie A, oke? Yang lain kan. Jadi lo melihat bahwa lo adalah Gasperini sepak bola Indonesia sebagai pandit gitu, Coach. Pokoknya menyerang ugal-ugalan nggak apa-apa, kebobolan yang penting nyetak lebih banyak. Gue lebih dari Gasperini, sorry. Dan Pirlo memang belum terbukti. Inilah kembali lagi tidak penunjukan pelatih, penunjukan pembelian pemain pun ngawur setelah Marotta cabut dan terbukti dia di Inter 2 kali. Tahun ini pun bakal juara juga, feeling gue. Inter bakal juara? Ya. Gue sih pengennya ya gue nggak lihat tim lain. Napoli ngincer counter terus, men. Salahnya apa? Ngandelin counter najis untuk dilihat, tau nggak? Salahnya apa? Gak ada yang dilarang itu. Dan terbukti ngedrop kan Napoli sekarang. Ya gue sih tetap pengen lihat Atalanta juara ya, tapi walaupun dengan gaya permainan ala kayak gitu. Kalau dari sisi permain one of the best, gue setuju. Justru menurut gue yang bikin Atalanta nggak akan juara itu karena mereka mainan naif kayak gitu. Enggak, justru kalau gue bilang murni kualitas pemain. Semenjak Papu Gomez, Ilicic tidak bermain dengan Zapata praktis nggak dapat dukungan. Kalau lu lihat perhatiin Atalanta, pemain di sekitar Zapata itu selalu di-sub, selalu bergantian. Sementara Zapata selalu jadi starter dan nyaris nggak pernah di-sub. Oke, jadi menurut lo nih Coach ya, Barcelona finish peringkat berapa musim ini? 4 besar masuk, yakin gue. Peringkat 4 ya? Whatever, pokoknya yang penting Champions League dulu lah diamankan. Juventus berat, karena kalau lihat Inter AC Milan 1-2 lah. AC Milan peringkat 2? AC Milan itu somehow main ancur-ancuran tapi masih sering menangnya, ngerti nggak? Karena mereka itu apa gol turun dari langit? Lu jangan kaget kalau AC Milan akan jadi klub yang mengoleksi kartu merah terbanyak. Karena mereka bermain terlalu keras dan somehow kayak lawan Lazio itu sebuah cyber yang salah satu senjata mereka. Karena kalau bilang mengandalkan tactical mereka nggak punya. Jadi mereka murni mengandalkan permainan keras. Jadi menurut dan di AC Milan nggak punya tactical prowess? Nggak lah, come on. Nggak ada pattern. Asal nyerang, asal bertahan. Itu kalau nonton AC Milan, itu banyak sekali serangan. Fans Cardos akan ya ini pertandingan seru, banyak serangan. Tapi gila lu. Serangannya bisa 6-7 pemain satu lini, salah passing, di counter, salah passing lagi, ya begitu terus. Nggak ada pakem-pakemnya sama sekali. Lu kalau lihat
counternya City lah. Itu cuman 2-3 orang di satu lini, ngerti nggak? Jadi tiap lini terisi. AC Milan bisa 8 pemain satu lini, men. Ancur-ancuran. Jadi untuk gue sih ya itu AC Milan, Atalanta peluang, Napoli peluang. Gue pengen lihat Atalanta atau Napoli. Ya kalau yang menang Inter atau Milan lagi juga nggak apa-apa. Tapi gue pengen lihat kalau nggak Atalanta, Napoli sih. Kalau di Serie masih bisa Atalanta. Kalau di La Liga gue kalau seandainya Barcelona nggak masuk Champions League lucu banget sih. Nggak bakalan sih. For sure masuk. Yakin. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Domba of the Week. Oke, kita akan melihat sekarang hewan-hewan lucu di sosial media. Nih, pandit online, Denny Mujahidin. Ketika gue nggak nonton bola live, yang gue cari dan tonton bukan highlights atau data. Goblok lu. Tapi gue nonton Just Talk, sehingga membuat gue seperti nonton bola full match, sangat jelas sekali dan informatif. All hell the god. Tadi kardus kayak gini ya. Ini bener. Ini bener-bener pandit yang pandit online yang luar biasa dan harus melakukan itu. Dan gue rasa bukan dia doang. Lu. Karena subscriber gue sekarang udah 300.000 dan dalam ini baru tanggal 15 kan, itu sudah hampir berapa ya? Hampir 2 juta yang nonton. Bentar. Lo nggak melihat ada yang salah dengan kalimat ini? Nggak ada. Ketika gua nggak nonton bola live, jadi dia punya gambaran tuh pertandingannya gimana ya. Dia bukan pengen nonton highlights-nya, dia nggak mau lihat statistiknya, ya. Dia lihat orang sesat kayak gini ngomong, dianggap sebagai kebenaran gitu tuh. Lo nggak lihat ada masalah di situ gitu. Justru Just Talk itu merepresentasikan banyak pertandingan. Karena gue nonton pertandingan, jadi lu nggak usah nonton, biar gue yang nonton. Biar gue yang kerja keras, terus gue rangkumkan dalam Just Talk. Lanjutkan. This is the right way. Coach, the right path. Jangan follow akun Kardus Pangeran Siaan. Karena di situ hanya full kardus yang follow. Lo tau nggak? Lo nggak usah nonton, lo nggak usah baca. Gue ngasih tahu ya. Dulu zaman kegelapan Eropa tuh kayak gitu, Coach. Jadi semua tuh lewat gue aja. Lo nggak usah baca kitab suci, lewat gue aja udah. Sama kayak gitu tuh. Ya kayak gitu kan. Lo boleh nonton, tapi dari gue lo akan mendapatkan info anti mainstream. Oke, you're right. Gue setuju. Ini one of the best tweet ini. Lo butuh diselamatkan. Handika R. Lu mimpinan ini. Mantap ini. Ini mantap lo Andika, ntar itu gue follow lo ntar. Lu mimpin race yang 57 lap, tapi disalib di last lap, lu still lose the race. Iyalah, orang itu match fixing. Beneran itu regulasi diganti di lap terakhir gimana ceritanya? Justru itulah hebatnya, kita for dulu merasa dirinya di atas langit, di lap terakhir kita banting. Dan tetap yang menang di terakhir. Lu tadi bisa bayangkan nggak kalau situasinya itu berbalik ya? Ya yang mimpin itu Max Verstappen, sepanjang race tiba-tiba Lewis Hamilton nyalip. Lo bisa bayangkan nggak ya? Ngajak perang, ini bener-bener ngajak perang gitu. Konspirasi segala macem, teori Illuminati keluar semua pasti. Gitu. Bisa bayangkan nggak? Gila. Oh, ini favorit gue nih baru nih. Ini favorit gue nih, teks dari Koci. Nggak usah nonton Arsenal, nggak usah beli merchandise Arsenal. Dan mungkin gue lebih sering nonton MU daripada nonton Arsenal. Itu gue sumpahin artinya mandul itu sendiri itu. Ya, pegang omongan gue. Gue harap lu mandul seumur hidup lu. Ini kan kayak gini-gini semua omongan gue itu dipotong, hilang dari konteksnya. Cuman kalau if it makes you happy, do it. Please continue, jangan berhenti. Next. Apa nih sekarang? Kardus. Sekarang kardus. Kardus of the week. Itu kardus kurang kardus apa itu? Apa lagi ini? Rela tuh ngomongin kardus foto tuh. Ini agak beda dikit sih, tapi mukanya kayak Demba banget. Gue bingung konteksnya aja. Gue lagi mikir apa maksudnya Kardus of the week, ya nggak tahu. Pansos ya orang dia kayak gini kita muat ya. Ini insentif buat dia ini. Iya. Gue juga nggak ngerti sih. Apresiasi lah. Apresiasi. Gue harap dia bukan beli sendiri kardusnya itu ya. Karena kalau dia beli kardus doang, buang-buang duit. Next. Iya, Retropus lagi. Ini F1 lagi nih ya. Keep your dreaming chill. Oh, dia ngomong ke Regista. Lo nikmat. Maksudnya aja junjungan lo yang lagi jadi juara. Oh, ini ngomongin Verstappen. Karena musim depan akan kembali ke ngampas.
musim ini tanpa bantuan. Ini goblok ngapain dimasukin sih, gini jelek aja. Nek, bakal sampai ngampas. Enggak lah. Ini bener-bener kardus ini gue setuju banget ini. Iya, ini emang yang kardus adminnya goblok ini, admin Regista ini mah. Enggak, bener-bener. Ya kalau adminnya Regista kardus ya makanya gue blok. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, is okay. Sekali-sekali Udah you do the habis. right thing. Ada satu lagi? Oke, satu lagi. Kalau Liverpool sama City tumbang, juga bakal lebih seru nih, biar MU bisa nyalip dan naik ke rank 1 bersama Rangnick. Ya kan nggak ngarep, nggak bisa cuma ngarep. Fans MU tuh gitu, bisa cuma ngarep, bukan melihat kekuatannya sendiri, tapi ngarep yang lain kalah. Emang katrok begitu. Iya, kalau yang lain nggak kalah gimana bisa naik? Kok cuma ngarep yang naik lain Enggak kalah? dong, lu harus yakin dong. Kayak gue yakin Arsenal nggak bakal naik ke Champions League. Nggak bakal masuk Champions League, susah. Karena gue yakin pelatihnya katrok, sesimpel itu. Arteta stay? Enggak, Arteta stay? no. I love Mikel Arteta. Arteta menjelang Januari Februari dipecat, terus diganti Summer Ten Hag masuk ke Arsenal. Nggak bakal. Pochet dihajar Madrid ke MU. Juara Champions League musim ini siapa? Munchen. Ya, mungkin lawan MU di final ntar ya. Enggak. Ayo taruhan. Oke. Thank you untuk menonton Pangeran Justin Show pada hari ini. Betul, Coach.